Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Jumat 6 September 2024. Kali ini bersama kami, saya Agung Wiguna. Dan saya Ziva Zahriadi. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi KP untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, jaksa menuntut Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Erik Atrada Ritonga dengan hukuman 6 tahun penjara dan uang pengganti 3,8 miliar rupiah. Erik terjaring OTT oleh KPK atas kasus suap. Sidang dengan agenda tuntutan kepada terdakwa Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Erik Atrada Ritonga berlangsung di Pengadilan Negeri Medan kemarin. Jaksa penuntut umum dari KPK dalam tuntutannya menyatakan terdakwa Erik saat menjabat sebagai Bupati Labuhan Batu aktif dalam proyek pengadaan terutama pada Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR Kabupaten Labuhan Batu. Jaksa menyatakan Erik terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa menerima suap dari kontraktor yang nilainya mencapai 4,9 miliar rupiah. Erik telah melanggar pasal 12 huruf B, Jungto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jungto pasal 55 dan pasal 65 KUHP. Atas perbuatannya, jaksa menuntut Erik Atrada dengan hukuman 6 tahun penjara, denda 300 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Selain itu, Erik juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 3,8 miliar rupiah. Informasi lainnya pemirsa, sebanyak 8 unit gedung dan kantor milik pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara pada Rabu sore sekitar pukul 16:15 waktu Indonesia Barat rusak diterjang angin puting beliung disertai hujan deras. Akibat diterjang angin puting beliung disertai hujan deras, 8 unit gedung dan kantor fasilitas milik Pemkab Labura mengalami kerusakan di bagian atap. Terdapat 3 unit atap gedung mengalami rusak berat, yakni Gedung Bapeda, Satpol PP, dan Open Stage Alun-Alun Kota Aek Kanopan. Sedangkan 5 gedung lainnya yang mengalami kerusakan, diantaranya kantor Bupati, pendopo, aula Dwi Syukur, rumah dinas Bupati, dan 1 kopel kios pajak Kota Aek Kanopan. Keseluruhan bangunan yang rusak tersebut baru diselesaikan, dibangun, dan direnovasi sekitar 4 hingga 5 tahun lalu. Kepala BPBD Labura Arifin menjelaskan peristiwa bencana alam angin puting beliung terjadi kemarin sore di Kecamatan Kuala Hulu dan menerjang komplek perkantoran milik Pemkab dan alun-alun Kota Aek Kanopan. Akibatnya 8 unit di gedung di dalam lokasi komplek kantor Bupati sebagian besar mengalami rusak pada atap bangunan, sehingga Pemkab Labura mengalami kerugian lebih dari 2 miliar rupiah. Dan dalam waktu dekat akan segera diperbaiki meskipun peristiwa bencana alam tersebut terjadi di saat jam dinas. Nah, kami sedang berkoordinasi pihak PU, Perkim, dan juga keuangan. Kalau untuk pastinya kapan diperbaiki, belum ada jadwal yang ditetapkan, akan tetapi kami berusaha itu diperbaiki secepat mungkin. Mungkin dalam minggu ini itu akan sudah nampak kerja daripada orang yang berkompeten untuk itu nantinya. Koalisi Gabungan Aktivis dan Wartawan atau KAW menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Tanjung Balai. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap dugaan intervensi yang dilakukan Kepala Dinas Perindak dan Kepala Bagian Protokoler terhadap wartawan dan kinerja wali kota yang dinilai buruk. Para pengunjuk tidak hanya menyuarakan kekecewaan mereka atas intervensi Dinas Perindak serta bagian protokoler. Mereka juga membentangkan spanduk bertulisan kencaman terhadap wali kota yang mereka nilai dalam kepemimpinannya tidak berpihak kepada masyarakat atau gagal menjadi pemimpin yang amanah. Karena banyak infrastruktur, jalan yang rusak, masalah sampah, pelayanan rumah sakit yang buruk hingga defisit anggaran. Meski dijaga oleh Satuan Polisi Pamong Praja, para pendemo berhasil merangsek masuk ke halaman kantor wali kota dengan menggoyang pagar. Mereka melepaskan anak bebek sebagai makna bebek lebih mudah
diatur dibandingkan memimpin rakyat, sehingga pemimpin harus tahan terhadap kritikan dan menerima masukan. Sebelum membubarkan diri, para pengunjuk rasa menyerahkan simbolis piagam penghargaan prestasi carut-marut, diantaranya infrastruktur, akreditasi rumah sakit, permasalahan sampah, defisit anggaran daerah yang belum teratasi di Kota Tanjung Balai. Beliau katanya terkait hal ini, kalau bisa berhentikan ada kali. Gimana suara kami kalau kami berhentikan, gimana perkembangan Kota Tanjung Balai kami, kan gitu. Maksud kami dari pelepasan BBM itu agar pemerintah Kota Tanjung Balai saat ini memperbaiki jalan berlubang, karena banyak yang berlubang. Biarkanlah pemerintah nanti. Pemirsa, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Jerry Sambuaga meninjau para pedagang di Pasar Tarutung dan mendengar langsung aspirasi serta keluhan pedagang terkait sejumlah harga barang pokok kebutuhan yang tidak stabil. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga dalam kunjungannya berkesempatan melihat kondisi pasar tradisional Tarutung yang beberapa waktu lalu dilanda kebakaran dan menghanguskan ratusan kios. Dalam kunjungannya, Jerry Sambuaga didampingi anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Lamhot Sinaga, PJ Bupati Taput, Dimposba Sihombing. Selain melakukan peninjauan langsung dan berdialog dengan para pedagang, Jerry Sambuaga juga membeli sejumlah bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional Tarutung. Jerry Sambuaga menegaskan Kementerian Perdagangan rutin melakukan pantauan harga dan ketersediaan bahan pokok secara langsung ke pasar tradisional, retail modern, pengecer, pedagang, dan juga distributor. Hal ini dilakukan guna memastikan rantai pasok berjalan lancar dan harga bahan pokok terjangkau bagi masyarakat. Ya, tentu kita melihat apa yang sedang kami lakukan di Kemendak di pemerintah pusat. Ini kita berjuang sekuat tenaga dengan langsung turun ke lapangan. Tadi teman-teman bisa saksikan sendiri pada saat saya meninjau pasar, puji Tuhan, ya, alhamdulillah harga-harga cenderung turun. Jadi untuk konsumen, untuk para pembeli itu bisa membeli barang dengan harga yang wajar. Tapi kita harus maintain, kita harus pertahankan. Caranya bagaimana? Kita harus langsung jemput bola. Kita datang ke lapangan, kita datang ke pasar, cek satu-satu, berkoordinasi dengan asosiasi, berkoordinasi dengan pemerintah daerah, semua stakeholder kami lakukan koordinasi dan komunikasi supaya ujung-ujungnya konsumen dan para pedagang, khususnya pasar, itu bisa melaksanakan aktivitas perdagangan dengan baik. Pejabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara, Tias Fatoni bersama Dharma Wanita Persatuan Sumatera Utara, sosialisasi bahaya narkoba, rokok, dan seks bebas kepada ratusan pelajar. Pejabat Ketua Tim PKK Provinsi Sumatera Utara, Tias Fatoni, di hadapan ratusan siswa SMA dan SMK binaan Dharma Wanita Persatuan di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan kemarin mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai bahaya narkoba, rokok, dan seks bebas kepada para pelajar sebagai penerus bangsa. Menurutnya, generasi muda saat ini memegang peran penting sebagai agen perubahan dan akan menentukan nasib bangsa Indonesia di masa mendatang. Saat ini berdasarkan data global, tercatat 296 juta orang terjebak penyalahgunaan narkoba pada usia 15 hingga 64 tahun. Penyuluh narkoba Alih Muda Herianto mengatakan memberikan edukasi informasi kepada pelajar sangat penting untuk memberikan kekebalan atau imun agar tidak terjerumus pada penyalahgunaan narkoba. Salah satu poin yang paling utama diterapkan di pelajar adalah bagaimana membentuk mental mereka, resiliensi mereka, karakter mereka, supaya mereka bisa, kalau orang Medan bilang, tahan banting terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi nanti ke depannya. Nah, jadi mereka menjadi pribadi yang resilient, yang kuat secara mental, karakter, sehingga mereka nanti akan menjadi pribadi yang tahan ketika misalkan ada tawaran gratis ataupun paksaan, mereka akan mampu menolak. Namanya penyalahgunaan narkoba. Kegiatan kali ini kami mendapatkan banyak ilmu tentang apa itu narkoba, apa itu rokok, apa itu seks bebas, dan apa dampaknya bagi masa depan kami. Yang pastinya dengan kegiatan kali ini kami bisa menahan diri kami, bisa menata masa depan kami lagi tanpa narkoba, rokok, dan juga seks bebas.
Meski KPU Sumut sudah memperpanjang waktu pendaftaran hingga 4 September 2024, namun 6 kabupaten kota di Sumut tetap tidak ada pasangan bacalon kepala daerah yang mendaftar dan hanya memiliki satu bakal calon. Komisi Pemilihan Umum di 6 kabupaten kota di Sumatera Utara telah melakukan perpanjangan masa pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati serta bakal calon wali kota dan wakil wali kota mulai dari tanggal 2 September sampai 4 September 2024. Perpanjangan ini dilakukan karena di 6 kabupaten ini hanya terdapat satu bakal pasangan calon yang telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. 6 kabupaten kota tersebut adalah Tapanuli Tengah, Labuhan Batu Utara, Nias Utara, Pakpak Barat, Serdang Bedagai, dan Kabupaten Asahan. Namun meski sudah diperpanjang hingga tanggal 4 September, tak satu pun pasangan bakal calon yang mendaftar. Robi Effendi selaku Komisioner KPU Sumut mengatakan ada 2 KPU yang menerima pendaftaran paslon di hari terakhir, yaitu KPU Labuhan Batu Utara dan KPU Tapanuli Tengah. Ada 2 kabupaten kota yang berdinamika, ada proses ingin mendaftar di situ, yaitu di KPU Labura dan KPU Tapteng, Tapanuli Tengah. Tapi setelah menunggu sampai pukul 23.59, kedua berkas dari yang ingin mendaftar tersebut dikembalikan. Pemirsa, persyaratan dan kelengkapan berkas 2 pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Tapanuli Utara yang sudah diverifikasi tim Komisi Pemilihan Umum Taput dinyatakan belum lengkap. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara mengatakan berkas dokumen persyaratan bakal calon bupati dan wakil bupati Taput daerah belum lengkap dan masih ada yang diperlukan untuk diperbaiki kembali mulai hari ini hingga 8 September mendatang. Pelaksana harian Ketua KPUD Taput Chandra Panggabean tidak perinci kepada publik jenis kelengkapan berkas yang tidak dipenuhi tersebut. Sebelumnya, terdapat 2 orang pasangan calon yang telah mendaftar, yakni Jonius Taripar Parsauran Huta Barat dengan Denny Lumbantoruan dan pasangan Satika Sibabora dengan Sarlandi Huta Barat yang telah mendaftar dan menyerahkan berkas pendaftaran ke KPU Taput untuk mengikuti Pilkada Taput. Selain itu, dalam penyampaian hasil penelitian persyaratan administrasi calon bupati dan wakil bupati, KPU Taput meyakini masing-masing paslon dapat menyelesaikan perbaikan kendati waktunya hanya 3 hari. Selain himbauannya kepada para itu untuk diperbaiki. Ya, himbauan saya, kami dari selaku penyelenggara Kabupaten Utara, seluruh partai politik pengusung itu akan segera memperbaiki dan secepatnya harus lengkap. Karena tulis kita pun penyelenggara itu dinyatakan harus lengkap. Apakah sudah terjadi di daerah yang lain? Sampai saat ini belum ada. Jangan sampai terjadi di Tapanuli Utara. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan resmi menutup perpanjangan masa pendaftaran pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati yang akan maju pada Pilkada Asahan tahun 2024. Perpanjangan masa pendaftaran pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Asahan resmi ditutup pada Rabu 4 September 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya KPU Asahan memperpanjang masa pendaftaran pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati terhitung sejak 2 September 2024. Karena hanya ada satu pasang bakal calon yang mendaftar, yaitu pasangan Taufik Zainal Abidin dan Rianto. Perpanjangan masa pendaftaran pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati ini sesuai dengan peraturan KPU nomor 10 tahun 2024. Meski sudah diperpanjang selama 3 hari, namun tidak ada pasangan bakal calon lainnya yang mendaftar ke KPU Asahan. Tadi malam pukul 23.59 masih seperti itu, tidak ada yang mendaftarkan diri. Artinya sudah dipastikan pilkada di Asahan hanya diikuti satu pasangan calon ya Pak? Ya, saya pikir seperti itu karena pendaftaran sudah resmi ditutup tadi malam. Kita beralih ke Serdang Bedagai, pemirsa. KPU Serdang menutup masa perpanjangan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati dengan menerima satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Dharma Wijaya Adlin Tambunan.
Hal tersebut disampaikan PLT Ketua KPU Fuad Hasan lebih setelah berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran Bupati dan Wakil Bupati periode 2024-2029 di Kabupaten Sergai. Proses pendaftaran telah dibuka pada tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024 lalu. KPU Sergai membuka kembali pendaftaran dimulai tanggal 2 hingga 4 September 2024. Partai politik dan gabungan partai politik tidak ada yang mendaftar hingga waktu yang telah ditentukan. KPU saat ini telah menerima satu pasangan calon, Dharma Wijaya Adlin Tabunan, yang didukung 13 partai politik dengan jumlah suara sah mencapai 364.247 suara. Dipastikan pasangan tersebut akan berhadapan dengan kotak kosong. Dan untuk langkah selanjutnya, KPU Sergai akan melakukan verifikasi berkas dukungan yang telah dilampirkan bagi calon bupati dan wakil bupati pada tanggal 20 September nanti. Akan diumumkan penetapan calon bupati dan wakil bupati Sergai 2024-2029. Nah, dari tanggal 22 sampai 4 September pukul 23.59 itu tidak ada lagi partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan pasangan calonnya ke KPU Kabupaten Serdang Bedagai. Maka dengan ini bisa kami nyatakan bahwasanya bahwa hanya satu bakal pasangan calon yang didaftarkan oleh partai politik dan gabungan partai politik ke KPU Kabupaten Serdang Bedagai. Komisi Pemilihan Umum KPUD Langkat menggelar rapat koordinasi jelang rapat pleno tingkat PPK dan PPS, kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Binjai kemarin. Rapat ini digelar di salah satu kafe dan restoran yang berada di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Limaumukur, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai. Rapat koordinasi ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan pemahaman kepada seluruh PPS dan PPK se-Kota Binjai terkait regulasi DPSHP masyarakat yang berdomisili dan masyarakat pindahan. Menjelang rapat pleno terbuka di tingkat kecamatan dan kelurahan, rapat koordinasi ini dipimpin oleh Pelaksana Harian Ketua KPU Binjai, Amri Siregar, beserta jajaran KPU Kota Binjai, yang bertujuan meminimalisir kesalahan baik dalam input data maupun survei langsung, sehingga semua permasalahan dapat terselesaikan dengan baik. Komisioner KPU Binjai Ahmad Amri Siregar mengatakan daftar pemilih sementara telah dipleno pada Agustus lalu sesuai regulasi daftar pemilih tetap. Terbuka DPSHP untuk tingkat PPS dan PPK yang sebagaimana jadwalnya sudah ditentukan ada dalam jenis. Untuk PPS itu di tanggal 6 dan untuk di PPK di tanggal 10 September ataupun di bulan 9 ini nanti dilanjutkan di akhir dari September, maka KPU akan memplenokan DPT untuk di Kota Binjai, bahwa mengingat KPU Kota Binjai di bulan Agustus, tepatnya itu tanggal 10 Agustus 2024 telah memplenokan DPS, daftar pemilih sementara, dengan jumlah 2. Sementara itu pemirsa, KPU Sumut serahkan hasil pemeriksaan kesehatan pasangan bakal calon gubernur Sumatera Utara ke partai pengusung. Selain itu juga KPU Sumut memberikan perbaikan berkas bakal calon yang belum lengkap hingga 8 September mendatang. KPU Provinsi Sumatera Utara juga menyerahkan berkas hasil penelitian persyaratan administrasi atau Permin kedua pasangan bakal calon gubernur Sumatera Utara ke pihak partai politik pengusung. Komisioner KPU Sumut, Raja Ahab Hadamadik, menjelaskan dari hasil kesehatan kedua pasangan bakal calon gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala dan Bobi Nasution Surya, dinyatakan pihak rumah sakit kedua pasangan bakal calon gubernur Sumatera Utara tersebut dinyatakan layak dan mampu mengikuti tahapan berikutnya. Ya, berkaitan dengan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon ada dua ya item yang jadi penelitian administrasi yang kami lakukan. Berkaitan dengan administrasi persyaratan pencalonan, saya kira itu semua sudah clear, ya, tidak ada perbaikan. Namun ada beberapa item berkaitan dengan syarat calon. Syarat calon itu sebenarnya pada prinsipnya tidak begitu tidak begitu menyulitkan. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Medan tengah menyusun kurikulum berbasis ODCAP
Based Education, usulan Prodi Magister Kebidanan dan Prodi Pendidikan Profesi Ners, serta mengembangkan kurikulum Prodi Kebidanan dan Keperawatan. Outcome-based education adalah kurikulum yang menitik beratkan pada capaian pembelajaran yang jelas dan terukur serta memastikan ketercapaian pembelajaran tersebut. Untuk mencapai proses tersebut, Stikes Mitra Husada Medan melakukan workshop penyusunan kurikulum berbasis OB yang dibuka Ketua Stikes Mitra Husada Medan Dr. Siti Nurmawan Sinaga yang dihadiri 2.500 mahasiswa, pimpinan prodi dan dosen kemarin di Aula Stikes Mitra Husada Medan. Workshop penyusunan kurikulum ini juga mengundang para pakar kesehatan yang ahli di bidangnya, diantaranya Ketua Ikatan Bidan Indonesia Sumatera Utara, Betty Mangkuji, Ketua Asosiasi Institut Pendidikan Nurse Indonesia, AIPNI Regional 2 Wilayah Sumatera Utara. Ketua Stikes Mitra Husada Medan mengatakan saat ini Stikes Mitra Husada telah berstatus unggul dan tengah merancang pembentukan jurusan Prodi Magister Kebidanan dan S1 Pendidikan Profesi Nurse. Oleh karenanya, Siti Nurmawan Sinaga meminta dukungan dan arahan dari para ahli kesehatan dalam menyusun kurikulum berbasis OB agar kedepannya kedua program tersebut dapat terlaksana dengan lancar. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Sumatera Utara Betty Mangkuji mengatakan, OB merupakan sistem pendidikan yang fokus pencapaian pembelajaran. Pendidikan tidak hanya berpusat pada materi yang harus diselesaikan, namun juga outcome-nya. Jadi CPL itu sudah dipersiapkan dari masukan-masukan stakeholder, dari dunia pasar. Jadi dilihat dari masukan-masukan industri sendiri, maksudnya si pengguna. Jadi sangat berguna sekali buat lulusan-lulusan kita, karena diharapkan nanti dengan ada kurikulum ini mereka sebagai bidan tentunya bisa langsung ahli di dalam bidangnya. Stikes Mitra Husada merupakan suatu stikes yang memang memperhatikan untuk kurikulum OBE ini. Karena kita yakin lulusan-lulusannya itu mampu bersaing bukan hanya di Indonesia, tetapi juga mampu bersaing di luar negeri. Ketua AIPNI Regional 2 Wilayah Sumatera Utara Dr. Dudut Tanjung mengapresiasi upaya Stikes Medan dalam menyusun kurikulum berbasis OB yang berdampak pada peningkatan level perguruan tinggi. Kurikulum OB itu adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki lulusan setelah menjalankan pendidikan di kampusnya. Kita mengapresiasi Stikes Mitra Husada Medan yang akan menggunakan kurikulum OB karena sebagai tenaga kesehatan sudah semestinya memiliki kemampuan yang terukur yang dipersyaratkan di kurikulum berbasis OB itu. Ya, kita mengapresiasi bahwa Stikes Mitra Husada dengan kepemimpinan Ibu Dr. Siti ini saya kira luar biasa ya, dengan fasilitas yang ada. Kita lihat sama-sama ada fasilitas gedung, kemudian lahan yang begitu luas, dan tentu yang paling penting itu adalah SDM pengajar atau SDM dosen. Pada kesempatan tersebut diberikan penghargaan kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan International Young Inventor Award di Bali dengan mendapatkan medali perak dan perunggu. Stikes Mitra Husada Medan senantiasa berupaya menciptakan prestasi-prestasi baru demi terbentuknya sumber daya manusia yang unggul dan siap bersaing. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Safari Tabligh Akbar Majelis Taklim Muslimah Darmawi Jaya Adlin Tambunan Dambaan bersama dengan masyarakat sekecamatan Tebing Syah Bandar berlangsung meriah. Tabligh Akbar Majelis Taklim Muslimah Dambaan dengan tema mempererat silaturahmi sesama muslimah menuju jannah dengan banyak beribadah menjadi dambaan setiap insan. Hadir di kesempatan tersebut Bupati Sergai Darmawijaya dan Adlin Tambunan merupakan bacalon Bupati dan Wakil Bupati pada periode 2024-2029 yang akan melawan kota kosong pada periode keduanya. Kegiatan dirangkai dengan pemberian tali asih dan pembagian door prize kepada masyarakat Kecamatan Tebing Syah Bandar.
Ketua PKK Sergai Rospaida Darmawijaya mengatakan merasa bersyukur atas kedatangan dan antusias masyarakat. Dikatakan kegiatan ini tidak disalahartikan dalam kegiatan politik, melainkan murni kegiatan rutin yang sering dilaksanakan 3 bulan sekali. Sementara Kepala Desa Penggalangan menyampaikan bahwa masyarakat sangat antusias datang untuk bertemu secara langsung dengan Bupati dan Wakil Bupatinya. Sementara pencerahan dalam tablik akbar Majelis Taklim Muslimah Dambaan yang dibawakan Ustadz Fabrul Al-Banjari mengajak umat untuk selalu menjaga silaturahmi antar umat Muslim di Serdang Bedagai. Ibu rumah tangga. Dan hari ini kita bisa mempererat silaturahmi sesama muslimah di Kecamatan Tebisa Bandar ini. Dan harapan kami ke depan kami bisa kompak untuk melanjutkan dambaan untuk Bupati Kabupaten Serdang Bedagai. Ya, pemirsa, menyambut HUT lalu lintas yang ke-69, Satlantas Polres Sergai melakukan bakti sosial dengan memberikan sembako dan makanan ke panti jompo, pesantren dan ke rumah warga yang kurang mampu di wilayah hukum Polres Sergai. Kegiatan bakti sosial ini dipimpin langsung Kasat Lantas Ibtu Fauzul Arasi didampingi Kanit Regiden Ibtu Zulpan Ahmadi serta jajaran Satlantas Polres Sergai. Bakti sosial ini dengan memberikan sembako yang terdiri dari beras, mie instan, makanan ringan, telur dan susu serta tali asi dari Kapolres Sergai ke Panti Jompo Nurul Jannah yang berada di Desa Seibulu, Kecamatan Teluk Mengkudu. Dilanjutkan ke rumah warga yang kurang mampu yang berada di sekitar Desa Seubulu dan ke Desa Firdaus, tepatnya ke pesantren Zayikun Najah yang sudah menanti. Salah seorang pengurus Panti Jompo Nurjannah mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Sergai. Dan terima kasih banyak atas semua apa yang Bapak berikan, peduli sama kami, karena kami semua orang-orang yang terlantar dan membutuhkan belayan kasih semua kepada kita semua. Satuan Lalu Lintas Polres Serdang Bedagai melaksanakan kegiatan bakti sosial di pesantren Jakim Najah serta di Panti Jompo di Desa Teluk Mengkudu. Pada kesempatan ini kami melaksanakan ulang tahun lalu lintas yang ke-69 berikut dengan pembagian sembako di Pondok Pesantren Jaitun serta di Panti Jompo. Ya pemirsa, dalam rangka memperingati 79 tahun kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2024, warga Indonesia yang berada di Brisbane melaksanakan Pesta Rakyat 2024. Kegiatan Pesta Rakyat yang digelar di wilayah Tenggara Negara bagian Queensland, Brisbane ini dimulai dengan Gema Rakyat dan dilanjutkan upacara bendera serta panggung rakyat pada 25 Agustus 2024. Acara pembuka Gema Rakyat menjadi wadah berkumpulnya para pelajar, diaspora, dan keluarga Indonesia, diwarnai penuh keceriaan di mana budaya perlombaan tradisional dan musik dipadukan dengan indahnya latar belakang light up Story Bright yang ikonik di Brisbane, Queensland. Pada pesta rakyat ini dilakukan berbagai perlombaan tradisional mulai dari tarik tambang, balap karung, dan lomba kelereng untuk menghidupkan semangat kompetisi dan kebersamaan. Pertunjukan orang-orang berbakat dari komunitas Indonesia mempererat tali persaudaraan dan memperkaya warisan budaya yang menjadi kebanggaan bersama. Untuk menghidupkan suasana dan meningkatkan rasa nasionalisme, pada acara ini diadakan sesi foto yang menampilkan latar belakang Story Bright yang memukau yang ditambah dengan warna bendera Indonesia. Pada 25 Agustus 2024, komunitas Indonesia di Brisbane dengan penuh semangat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia melalui upacara bendera yang diselenggarakan di Musgrave Park, South Brisbane, dilakukan dengan penuh hikmat. Melalui penghormatan bendera merah putih serta penghargaan terhadap jasa para pahlawan nasional yang menjadi momen penting dan penuh makna bagi para peserta. Konsul Imigrasi Sydney Abdul Majid turut hadir sebagai pemimpin upacara dan memberikan pidato yang inspiratif.
Dalam sambutannya menekankan pentingnya persatuan dan rasa cinta tanah air bagi seluruh warga Indonesia yang berada di perantauan dan mengajak semua yang hadir untuk terus menjalin kekompakan dan rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Acara ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI, Atase Perdagangan, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, dan komunitas diaspora di Queensland. Panggung hiburan rakyat menjadi acara puncak dari Pesta Rakyat 2024, menampilkan tarian tradisional dari seluruh Nusantara seperti tari Mandau dari Kalimantan, tari Kecak dari Bali, dan tari Minang dari Sumatera Barat dan lainnya. Beragam penampilan musik yang memukau seperti angklung mengalun indah mengingatkan para penonton akan harmoni khas Indonesia. Sementara itu, penampilan band modern oleh para mahasiswa di Brisbane disertai dengan penampilan lagu dangdut yang mengajak penonton bernostalgia dan ikut bergoyang. Selain hiburan seni, panggung rakyat juga menghadirkan 12 stand kuliner yang mempromosikan hidangan khas Nusantara seperti sate ayam, bakso, martabak, dan berbagai makanan tradisional lainnya yang menggugah selera warga Australia dan komunitas internasional yang hadir. Selain menampilkan seni dan budaya, acara ini juga menyuguhkan berbagai kegiatan interaktif seperti melukis batik dan melukis wajah, menambah keceriaan dan kebersamaan di antara para peserta. Panggung rakyat berhasil menghadirkan lebih dari 1.000 orang untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Puncak acara ditutup dengan pagelaran utama Nusantara yang memadukan keindahan budaya Indonesia dengan indahnya senja di Brisbane, menciptakan momen yang tak terlupakan. Menurut Konsul Pensos Bud 2 Theophilus Waluyo, acara Pesta Rakyat tahun ini berhasil melibatkan berbagai komunitas Indonesia di Brisbane, termasuk Himpunan Indonesia di Queensland, Diaspora Network, komunitas budaya, komunitas agama, dan lainnya. Dikatakan bahwa pelajar Indonesia yang ada di Brisbane, khususnya dan Queensland pada umumnya, merupakan talenta-talenta terbaik Indonesia. Konsul Pensos Bud 2 mengajak seluruh warga di Brisbane berkontribusi untuk memajukan bangsa dan negara. Ia menyebutkan kebersamaan dan partisipasi dari berbagai komunitas ini mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Acara ini diselenggarakan oleh PPIAQ di Brisbane dengan kerjasama KJRI Sydney sebagai bentuk rasa syukur dan kebanggaan terhadap tanah air. Panggung rakyat tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi sebagai wadah mempererat persatuan bangsa dan menguatkan rasa cinta tanah air di antara warga Indonesia yang tinggal di Brisbane. Pemirsa, Menteri PMK Muhadjir Effendi meninjau Stadion Utama Sports Center untuk melihat langsung progres pembangunan berbagai sarana dan prasarana di area Sports Center PON 21 Aceh Sumut di Jalan Sultan Serdang, Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Menteri PMK Muhadjir Effendi meninjau Stadion Utama Sports Center untuk melihat langsung progres pembangunan berbagai sarana dan prasarana di area Sports Center PON 21 Aceh Sumut di Jalan Sultan Serdang Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Didampingi Wakapolda Sumatera Utara Brigjen Pol Roni Samtana dan Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Rafael Santi Cahya Priambodo, Menteri PMK Muhadjir Effendi meninjau Stadion Utama Sports Center. Peninjauan Menteri PMK diawali dengan melihat gedung utama Sports Center PON, dilanjutkan dengan paparan denah area Sports Center dari Dinas PUPR Provinsi Sumut. Dijadwalkan Presiden Joko Widodo akan membuka langsung Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut 2024 pada Senin 9 September nanti. Sementara pembukaan PON ke-21 ini akan digelar di Stadion Harapan Bangsa Aceh. Menteri PMK Muhadjir Effendi menyebutkan Presiden Jokowi terlebih dahulu membuka muasabah tilawatil Quran ke-30 di Samarinda, Kalimantan Timur pada 8 September 2024 dan keesokan harinya langsung terbang ke Aceh untuk membuka PON ke-21 Aceh Sumut. Pembukaan PON juga akan dihadiri sejumlah duta besar negara sahabat yang ada di Indonesia.
penelitian dan di Aceh ini, dan hari ini saya meninjau lokasi di Medan, tadi saya sudah meninjau di Pengu PMX dan kondisinya sudah 90%, tinggal merapikan saja. Jadi untuk tempat pertandingannya sudah selesai, tinggal getarnya saja yang harus dirapikan. Kemudian sekarang ini kita berada di stadion utama Sumatera Utara yang nanti Pembangkit listrik negara sangat berperan aktif untuk mensukseskan pelaksanaan PON 21 tahun 2024 yang dilaksanakan di Sumatera Utara dan Aceh sebagai tuan rumah. PT PLN Indonesia Power yang berada di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat sebagai pemasok listrik terbesar di wilayah Sumatera Utara dan Aceh tentunya harus mempersiapkan diri dan memastikan operasi normal selama pelaksanaan PON 21. Selain itu, PT PLN Indonesia Power yang merupakan pembangkit listrik tenaga batubara juga memastikan stok bahan bakar batubara untuk pelaksanaan PON sudah tersedia. Menyikapi kesiapan kelistrikan untuk pelaksanaan PON, harus disiapkan sumber daya manusia yang bertugas untuk menjaga dan mengontrol pengoperasian energi listrik selama 24 jam. Manajer Administrasi PT PLN Indonesia Power, Henry Purba, mengharapkan para atlet Sumut bisa menjadi juara dan mendapat posisi yang baik pada peraihan medali untuk mengharumkan nama daerah. Itu kondisi operasi normal dan tidak ada pemeliharaan. Dan kami pastikan juga bahwa stok batu bara dan bahan bakar, energi primer, dan juga suplai bahan bakar berjalan dengan lancar sehingga pengoperasian PLTU batubara di Pangkalan Susu dapat berjalan lancar sehingga untuk mensuplai kelistrikan periode kesiapan pelaksanaan PON ini dapat berjalan dengan baik dan tidak ada pemadaman. Sementara pemirsa, peranan media sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kelistrikan di wilayah Kepulauan Nias, sehingga masyarakat dan pihak PLN dapat saling memiliki informasi yang sehat terkait kelistrikan. Seperti halnya urusan kelistrikan di Pulau Nias, saat ini keberadaan pasokan daya listrik telah mampu mensuplai kebutuhan masyarakat, termasuk usaha industri perikanan dan pariwisata dari 5 kabupaten kota di Kepulauan Nias. Perintisan jaringan listrik untuk menjawab grafik peningkatan jumlah pelanggan PLN yang akhir-akhir ini juga dilakukan dengan menyiapkan pengadaan instalasi serta sumber daya pendukung. Pada perkembangan pembangunan kelistrikan di Pulau Nias masih mendapatkan hambatan, termasuk faktor yang menyebabkan terjadinya pemadaman tiba-tiba dan tidak terencana. Pihak UP3 PLN Nias saat ini melakukan sinergitas ke berbagai pihak, termasuk media diperlukan perannya sebagai informasi yang sehat serta ruang edukasi terkait permasalahan kelistrikan yang masih kerap dihadapi itu. Supaya seluruh pegawai dan perangkat struktural PLN UP3 Nias memiliki pemahaman yang sama mengenai fungsi media pada pembangunan kelistrikan. Media ini sangat penting. Media ini sangat penting untuk menyampaikan edukasi yang benar kepada masyarakat. Tadi sudah kami dijelaskan juga ya terkait dengan media arus utama dan non arus utama. Saat ini memang kami juga di PLN P3 punya media non arus utama. Tahap awal yang mungkin akan kami coba lakukan penguatan dan diversifikasi berita adalah di sisi media non arus utama. Nanti mungkin Ya, pemirsa, tim Barongsai Sumatera Utara kembali sukses meraih medali emas pada nomor pertandingan Naga Halang Rintang pada PON 21 Aceh Sumatera Utara 2024 yang berlangsung di Gedung Mix Martial Art MMA di Komplek Olahraga Sport Center Kabupaten Deli Serdang. Dengan perolehan emas ini, tim Barongsai Sumut di hari kedua sudah mendapatkan 3 medali emas. Pertandingan yang memperlihatkan keunggulan Sumut dengan catatan waktu 1 menit 11 detik ini dilakukan tanpa ada kesalahan. Tim Sumut meraih medali emas mengungguli Jawa Tengah dengan catatan waktu 1 menit 14 detik dan harus puas dengan medali perak. Kemudian disusul tim Aceh di posisi ketiga dengan waktu 1 menit 20 detik dan meraih medali perunggu. Tim Sumatera Utara yang tampil mengenakan seragam hitam bercorak keabu-abuan ini menunjukkan performa impresif dengan menyelesaikan serangkaian gerakan sprint dan spiral dengan penuh energi. Pelatih Barongsai Sumut, Roni, mengatakan kerja keras tim selama latihan mengantarkan tim mendapatkan emas yang ketiga pada nomor pertandingan Naga Halang Rintang.
Pada hari kedua, cabang olahraga polo air putra terus menampilkan kekuatan baru sang atlet pada PON 21 tahun 2024 Aceh Sumatera Utara. Laga dengan Sumatera Selatan, tim polo air putra Jakarta memborong poin dengan skor 30-0. Tim polo air putra DKI Jakarta tampil dominan saat mengalahkan tim Sumatera Selatan dengan skor telak 30-0 dalam pertandingan PON 2024 di kolam renang Selayang Dispora Sumatera Utara, Medan, Kamis sore. Kemenangan ini mengantarkan DKI mengambil alih pimpinan klasemen sementara. Posisi ini juga menempatkan DKI sebagai tim yang diunggulkan dalam PON ke-21 cabur polo air tahun ini. Sejak babak pertama dimulai, tim DKI Jakarta langsung menunjukkan super prioritas mereka dengan permainan cepat dan serangan yang terorganisir. Sumatera Selatan pun kesulitan menembus pertahanan kuat DKI. Kiper DKI yang tampil menawan berhasil menahan setiap peluang yang didapatkan oleh lawan. Hingga babak pertama berakhir, DKI Jakarta sudah unggul dengan skor 8-0. Memasuki babak kedua, dominasi DKI semakin tidak terbendung dengan koordinasi yang apik antar pemain. Mereka berhasil menambah 5 gol lagi tanpa balas dari Sumatera Selatan. Pertahanan Sumsel terus ditekan, membuat mereka tidak mampu menciptakan peluang yang berarti. Pergerakan permainan Sumsel terus terkurung sepanjang pertandingan, membuat pemain DKI Jakarta makin leluasa mengontrol pertandingan. Pada laga hari kedua ini, laga dengan Sumatera Selatan, tim polo air putra DKI Jakarta memborong poin skor 30-0. Pada laga hari kedua cabang olahraga polo air putra terus menampilkan kekuatan baru sang atlet pada PON 21 tahun 2024 Aceh Sumatera Utara. Bertarung dengan sengit, tim polo air putra Jawa Barat kalahkan Jambi dengan skor 18-13. Tim polo air putra Jawa Barat berhasil mengalahkan Jambi dengan skor 18-13 di PON 2024 di kolam renang Selayang Dispora Sumatera Utara, Medan kemarin sore. Kemenangan ini diraih setelah melalui perlawanan ketat dari Jambi yang tidak memberikan kemenangan mudah bagi Jabar. Hasil ini memberikan peluang Jabar mengawinkan medali emas PON 2024 dengan tim putri. Pertandingan dimulai dengan tempo tinggi, kedua tim saling berbalas gol di kuarter pertama. Tim Jabar unggul atas serangan cepat yang didukung koordinasi apik antar pemain. Namun Jambi juga tampil solid dengan serangan balik yang efektif, membuat Jabar kesulitan memperlebar jarak skor. Di kuarter kedua, Jambi sempat menyamakan kedudukan menjadi 7-7. Pertarungan semakin intens dengan kedua tim bergantian mencetak gol. Kiper dari masing-masing tim bekerja keras menahan serangan bertubi-tubi, namun Jabar mampu menjaga konsistensi permainan dan menutup babak ini dengan keunggulan tipis. Memasuki kuarter ketiga dan keempat, Jabar mulai menunjukkan dominasinya dengan taktik permainan cepat. Mereka mampu mengeksploitasi celah di pertahanan Jambi. Meski Jambi terus memberikan perlawanan, Jabar akhirnya berhasil unggul dengan skor akhir 18-13. Kapten Made Agung mengakui pada babak 1 dan 2 timnya masih beradaptasi. Pemirsa, berikut akan kita saksikan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah dari Sumatera Utara yang dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku pada hari Sabtu 7 September 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Utami Alheria, Perakirawan BMKG wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara Sabtu 7 September 2024. Untuk pagi hari, wilayah Sumatera Utara cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Labuhan Batu Utara, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara. Sedangkan untuk siang hingga sore hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai angin kencang dan petir di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat disertai angin kencang dan petir terjadi wilayah Madinah, Pakpak Barat, dan Tapteng. Sedangkan untuk di malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai angin kencang dan petir di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat disertai angin kencang dan petir terjadi di wilayah Langkat. Sedangkan untuk dini hari berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Deli Serdang, Humbahas, Kota Binjai, Kota Gunung Sitoli, Kota Medan, Langkat, Nias, Nias Barat, Nias Selatan,
Nias Utara, Pakpak Barat, Serdang Bedage, dan Tapanuli Tengah. Sedangkan untuk suhu udara berkisar antara 14 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 69 hingga 98%. Angin bertiup dari utara hingga barat daya dengan kecepatan 4 hingga 18 km per jam. Sedangkan untuk titik panas atau hotspot wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 5 September 2024 tidak terdapat titik panas. Kami menghimbau untuk waspada potensi hujan sedang hingga lebat di sebagian wilayah lereng timur, lereng barat, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita sore hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agung Wiguna. Dan saya Azifa Zahria mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.